Baik, selamat pagi Pak Arif. Kami dari kelompok Jacin, Jawa Cina, akan menjelaskan manajemen strategi sistem informasi kelompok kami. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Sebastianus Ristiawijaya Dias, Erikson Saputra, dan Jonathan Davlin, serta saya sendiri Nelson Lee. Baik, pada terbelakang dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, peran sistem informasi dalam manajemen strategi semakin vital. Toko PD Prima Indo Gas di Lubuk Linggau menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks dalam persaingan bisnis. Toko ini membutuhkan sebuah sistem manajemen yang terintegrasi dan efisien untuk dapat bersaing dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Implementasi sistem informasi yang strategis dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat, meningkatkan produktivitas operasional, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan analisa bisnis IT. Yang pertama itu external business. Yang menjadi peluangnya di sini adalah mereka bekerja sama dengan pemasok seperti Pertamina sebagai agen pemasok gas, lalu memiliki mitra bisnis seperti toko kue, restoran yang membutuhkan gas, lalu ancaman itu pesaing. Terdapat banyak toko yang menjual gas, lalu ketergantungan kebijakan pemerintah karena harga gas ini bergantung dengan pemerintah. Apalagi harga gas subsidi walaupun tidak masuk ke toko ini. Lalu fluktuasi harga gas. Harga yang terus naik itu menyebabkan pembeli itu menjadi banyak protes dan menurunkan tingkat pembeli juga karena harganya naik terus. Lalu internal bisnis yang menjadi kekuatan itu infrastruktur yang memadai. Yang dimaksud adalah transportasi yang memadai karena dapat melakukan pengiriman dengan jumlah yang besar dengan sekali pengiriman karena terdapat transportasi beroda 3 dan 2 seperti motor kaisar beroda 4 motor motor kaisar dan juga mobil pick up. Lalu tenaga ahli di bidang keselamatan. Jadi di situ orang-orangnya sudah ahli semua dalam menangani penyimpanan gas. Lalu tenaga kerjanya cukup banyak sehingga kegiatan dalam pengelolaan dan pengiriman barang itu jadi terasa lebih cepat. Lalu kelemahan itu ketergantungan pada satu jenis produk karena toko ini hanya menjual gas saja. Lalu kurangnya efisiensi dalam proses operasional dan infrastruktur penyimpanan gasnya itu yang masih kurang karena belum ada tangki bertekanan tinggi yang dapat mendeteksi kebocoran gas. Lalu untuk internal IT itu terdapat dalam e-commerce, lalu pengembangan layanan pelanggan melalui aplikasi seperti mungkin WhatsApp, lalu ketergantungan pada penyedia teknologi pihak ketiga. Lalu internal IT itu penjualan online. Penjualan online juga dapat dilakukan melalui sosial media. Lalu alamat toko itu sudah tertera pada Google Map, yang dimana pada Google Map terdapat nomor telepon, alamat, dan foto detail toko. Lalu tujuan bisnisnya di sini adalah satu, membuat kerja lebih efisien, meningkatkan layanan pelanggan, memudahkan pengambilan keputusan, meningkatkan daya saing dan transparan dan akuntabel, mengelola sumber daya dengan efektif dan mengekspansi bisnis. Mungkin ini kan hanya pada satu daerah saja, kota Lubuk Linggau. Siapa tahu membuka cabang di kota-kota yang lainnya. Lalu strategi bisnisnya adalah membuka toko offline, memesan secara online melalui aplikasi WhatsApp atau sosial media yang lain, lalu menyediakan pengantaran gas, memperluas cabang, membuat pengelolaan barang transaksi. Baiklah, segitu saja dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk value chain ini yaitu ada dari eh, tempat supportnya, yaitu ada infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Lalu ada di kegiatan utama yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, sales marketing, and serving. Lalu untuk di kegiatan utama yaitu di dalamnya ada manajemen barang,
penerimaan barang, manajemen supplier. Jadi mana manajemen barang ini mereka memanajemen barangnya untuk apakah dari stok barang tersebut telah menipis. Setelah menipis, mereka akan merestock dari barang yang mereka butuhkan. Lalu penerimaan barang mereka melakukan penerimaan barang dan barang tersebut diletakkan di dalam gudangnya. Lalu ada manajemen supplier. Lalu untuk di operation itu ada pemeriksaan gas. Lalu juga ada penyimpanan gas. Nah, untuk pemeriksaan gas ini menghindari dari kebocoran gas ataupun kerusakan yang menyebabkan gas tersebut menjadi nilainya turun. Lalu ada penyimpanan gas yang dimana penyimpanan tersebut sudah sesuai standar untuk penyimpanan gas-gas tabung. Lalu ada outbound logistik yaitu pengiriman gas yang dimana pengiriman ini sesuai dengan PD Indo Prima Gas ini yang dimana mereka melakukan pelayanan dengan membantu atau mengirimkan gas ke tempat pelanggannya. Lalu ada sales and marketing yaitu pemasaran secara offline dan pemasaran secara online. Nah, kalau secara offline itu biasanya mereka melakukan untuk pemasaran secara melakukan promosi melalui banner, spanduk, dan lain-lainnya. Lalu untuk pemasaran secara online mereka melakukan menggunakan aplikasi, yang dimana aplikasi tersebut memasarkan mereka seperti dari WhatsApp, yang dimana memudahkan para pelanggan untuk memesan gas yang ada di PD Indo Prima Gas ini. Lalu ada service, yaitu ada layanan pengantar barang. Nah, untuk di kegiatan pendukung di procurement itu ada pengadaan produk. Lalu di teknologi development ada pemanfaatan aplikasi digital. Di human resource management ada rekrutmen pegawai dan pelatihan pegawai. Di firm infrastruktur itu ada teknologi informasi dan logistik dan operasional. Baik, ini portofolio aplikasi kami yaitu di sistem pencatatan itu kategorinya K operasional, lalu di sistem penjualan itu K atau kategori MC warnanya itu support, lalu untuk sistem pemantauan distribusinya itu untuk kategorinya support, untuk sistem pendukung kebutuhan itu high potensial dan sistem pemasaran online itu strategik. Nah, berikut ini hasil kuesionernya yang dimana kalau dari 8 pertanyaan ini ya semua dan untuk penjelasannya ada seperti berikut ini. Baik, untuk MC Valence strateginya itu seperti berikut yang dimana sistem pendukung keputusannya itu ada di high potensial. Lalu untuk di sistem pemasaran online itu di strategi. Untuk di sistem pemantauan distribusi dan sistem penjualan online itu berada di pada support. Sistem pencatatan itu ada di key operasional. Nah, berikut ini merupakan analisa lingkungan bisnis mulai dari faktor politik yang mengatur dari politik negara ini yang dimana kan jika untuk agen resmi itu diaturnya oleh dari pemerintahan resmi. Lalu ada faktor ekonomi yang mengatur dari lihatnya perekonomian yang berlangsung. Lalu ada faktor sosial, faktor teknologi, faktor lingkungan, dan faktor hukum. Baik, selanjutnya itu pengadaan. Pada pengadaan itu terdapat logistik dan pengiriman. Logistik dan pengiriman sendiri memastikan sistem pengiriman dan distribusi gas berjalan lancar. Pengiriman gas harus dilakukan dengan aman, mengingat gas adalah barang yang berbahaya. Kemudian stok dan manajemen persediaan, mengelola stok gas dengan baik adalah kunci untuk kelancaran operasional. Anda harus memastikan bahwa stok gas cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa berlebihan.
Kemudian pengelolaan keamanan dan kualitas, itu gas sendiri adalah bahan yang mudah terbakar dan berbahaya. Oleh karena itu, pastikan bahwa semua prosedur pengadaan dan penyimpanan mematuhi ke standar kesehatan, keselamatan. Kemudian pengawasan dan evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap pemasok secara berkala untuk memastikan mereka tetap memenuhi persyaratan dan kualitas yang dibutuhkan. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Pastikan semua kegiatan eh, pengadaan dan distribusi gas memenuhi regulasi yang berlaku. Di banyak negara, distribusi dan harga gas sering kali diatur oleh pemerintah. Kemudian menyusun kontrak pengadaan. Setelah memilih pemasok, uh, buat kontrak pengadaan untuk memastikan kelancaran pasokan gas. Kontrak ini juga harus mencakup kesepakatan mengenai harga, volume, dan waktu pengiriman. Kemudian menentukan jenis gas yang akan dijual. Menentukan jenis gas yang akan dijual. Tentukan jenis gas yang ingin dijual di toko, seperti gas LPG 3 kilo, 12 kilo, atau gas yang keperluan industri. Setiap jenis gas mungkin memiliki pemasok yang berbeda dan kebutuhan distribusi yang berbeda pula. Baik, di sini saya akan menjelaskan resiko bisnis. Jadi mana resiko bisnis ini terdapat 6 poin, yaitu keamanan dan kecelakaan, kemudian keterbatasan teknologi, tantangan dalam pengiriman, kemudian peraturan dan kebijakan pemerintah, persaingan yang ketat, serta fluktuasi harga gas. Yang dimana keamanan dan kecelakaan itu terjadi ketika perusahaan tersebut menyimpan gas pada stok di gudang dan stok tersebut mengalami terjadinya kebocoran gas, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan gas tersebut meledak sehingga dapat berdampak terhadap lingkungan sekitar. Kemudian keterbatasan teknologi, yang dimana perusahaan tidak memanfaatkan teknologi terbarukan dalam hal pencatatan transaksi atau sistem manajemen stok. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpatenan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan barang. Dan juga tantangan dalam pengiriman, yang dimana pengiriman gas ke konsumen, terutama dalam wilayah yang jauh atau daerah yang sulit dijangkau, maka dapat menghadapi kendala logistik dan biaya tambahan. Kemudian peraturan dan kebijakan pemerintah, yang dimana perusahaan gas sangat terpengaruh oleh regulasi pemerintah yang mengatur harga jual gas, seperti gas um, seperti gas subsidi maupun gas yang lainnya. Kemudian persaingan yang ketat, yang dimana banyaknya perusahaan gas atau toko gas yang menawarkan produk serupa dapat meningkatkan tingkat persaingan harga dan layanan. Dan juga kemudian fluktuasi gas, yang dimana pada fluktuasi gas ini harga gas dapat berfluktuasi tergantung pada faktor eksternal seperti perubahan harga bahan baku, kebijakan pemerintah, atau kondisi pasar global. Baik, selanjutnya yaitu adalah pengadaan, yang dimana pengadaan juga terdapat beberapa poin, yaitu ada logistik dan pengiriman, kemudian stok dan manajemen persediaan, kemudian pengelolaan keamanan dan kualitas, kemudian pengawasan dan evaluasi, kemudian kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, kemudian menyusun kontrak pengadaan, dan yang terakhir adalah menentukan jenis gas yang akan dijual. Baik, pada logistik dan pengiriman, yaitu pastikan sistem pengiriman dan distribusi gas dapat berjalan dengan lancar. Kemudian stok dan manajemen persediaan, yaitu mengelola stok gas dengan baik adalah kunci untuk kelancaran seluruh operasional perusahaan dalam penjualan gas. Kemudian pengelolaan keamanan dan kualitas, yang dimana gas ini adalah bahan yang mudah terbakar dan berbahaya. Oleh karena itu, pastikan bahwa semua prosedur pengadaan dan penyimpanan mematuhi standar operasional ataupun standar keselamatan. Oke, kemudian adalah pengawasan dan evaluasi, yang dimana melakukan evaluasi terhadap pemasok secara berkala untuk memastikan mereka tetap memenuhi persyaratan.
dan kualitas yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, yang dimana pastikan semua kegiatan pengadaan dan distribusi gas mematuhi regulasi yang berlaku. Selanjutnya, menyusun kontrak pengadaan, yang dimana setelah memilih pemasok, buat kontrak pengadaan untuk memastikan kelancaran pemasok gas. Kontrak ini juga harus mencakup kesepakatan mengenai harga, kemudian volume, dan waktu pengiriman. Dan yang terakhir, yaitu menentukan jenis gas yang akan dijual. Pada tahap ini, tentukan gas yang ingin dijual di toko maupun di perusahaan, seperti gas LPG 3 kilo maupun gas 12 kilo ataupun gas untuk keperluan industri lainnya. Baik, berikut adalah poin selanjutnya. Di sini ada rekomendasi, yaitu pada teknik teknologi sistem informasi, yaitu perangkat keras. Perangkat keras ini dapat berupa komputer, kemudian smartphone, dan kemudian timbangan digital. Ada juga pemindahan barcode sederhana. Baik, berikut adalah perangkat lunak, yaitu pada perangkat lunak ini seperti aplikasi sederhana, yaitu Google Microsoft Office atau alternatif gratis seperti Library Office. Kemudian WhatsApp Business, dan ada layanan penyimpanan cloud gratis, dan serta adalah aplikasi stok barang yang mudah digunakan. Kemudian ada teknologi pendukung keamanan, yang dimana alatnya itu berupa alat pendeteksi kebocoran gas dan kamera pengawas CCTV serta pemadam api mudah alih untuk alat pemadaman api ketika terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada sistem informasi, yang dimana sistem informasi ini terdapat 7 poin, yang dimana pada poin pertama yaitu sistem informasi manajemen, kemudian sistem enterprise, resource planning, kemudian sistem informasi geografis, kemudian sistem pemantauan dan kontrol, sistem layanan pelanggan, sistem pembayaran transaksi, dan yang terakhir adalah sistem keamanan dan pemantauan. Untuk sistem informasi manajemen itu biasanya digunakan untuk memonitor arus kas perusahaan, menyusun laporan keuangan seperti pengelolaan anggaran serta pelaporan pajak. Kemudian sistem enterprise resource planning, yaitu mengintegrasikan berbagai fungsi perusahaan dalam satu sistem yang mencakup produksi, distribusi, penjualan, pemasaran, dan keuangan. Kemudian adalah sistem informasi geografis, yang dimana itu digunakan untuk memetakan jalur distribusi gas dari pusat distribusi hingga pelanggan. Nah, kemudian pada poin selanjutnya yaitu sistem pemantauan dan kontrol. Pada ini, sistem ini digunakan untuk memantau kondisi jalur distribusi gas secara real time, termasuk tekanan gas, suhu gas, dan aliran gas. Selanjutnya itu ada sistem pelayanan pelanggan, yang dimana pengelolaan keluh dan permintaan. Sistem ini juga memfasilitasi pelanggan untuk mengajukan keluhan, pertanyaan, atau permintaan terkait dengan layanan gas. Oke, selanjutnya adalah sistem pembayaran transaksi, yang dimana sistem ini mengelola pembayaran tagihan pelanggan baik melalui bank, melalui pembayaran online, atau melalui metode lainnya. Dan yang terakhir adalah sistem keamanan dan pemantauan, yang dimana sistem keamanan ini digunakan untuk memonitor kondisi fisik fasilitas perusahaan seperti pabrik, gudang, dan jalur distribusi gas guna mendeteksi potensi ancaman atau kebocoran gas. Kemudian pada slide berikutnya adalah diagram konteks. Diagram konteks ini yaitu di mana pelanggan melakukan detail pelanggan, mengirimkan detail pelanggan serta detail pembelian kepada sistem informasi manajemen. Kemudian sistem informasi manajemen akan mengembalikan kwitansi kepada pelanggan. Kemudian sebaliknya kepada karyawan, karyawan memberikan identitas karyawan, sistem informasi manajemen juga akan memberikan gaji kepada karyawan. Kemudian pada kurir juga
kurir memberikan detail pengiriman kepada sistem informasi manajemen. Kemudian sistem ini juga akan mengembalikan bukti pengiriman. Kemudian dan yang terakhir adalah supplier, yang di mana supplier memberikan detail produk kwitansi kepada sistem informasi manajemen. Kemudian sistem informasi manajemen tersebut memberikan detail konfirmasi produk ke supplier. Baik, untuk selanjutnya di slide ini adalah use case. Di mana use case ini terdapat 3 aktor, yang dimana pada aktor pertama itu admin, kemudian supplier, kemudian pelanggan. Pada admin ini memiliki atribut yaitu melakukan pemantauan jalur distribusi, kemudian atribut kedua melakukan pemantauan jalur distribusi dan uh, dan mevalidasikan barang yang dikirim dari pemasok. Kemudian pengecekan data barang, kemudian pencatatan pelanggan. Dan juga admin melakukan login maupun logout. Nah, kemudian dari supplier yaitu terdapat juga login dan logout. Kemudian supplier dapat melakukan konfirmasi barang telah diterima dan supplier juga dapat mengecek validasi barang telah diterima oleh toko ataupun perusahaan. Kemudian pada aktor pelanggan juga dapat melakukan login dan logout. Nah, di mana kemudian pelanggan ini juga dapat mengirimkan permintaan detail produk ke toko ataupun ke perusahaan, dan pelanggan juga dapat mengkonfirmasikan pesanan telah diterima dan sesuai. Baik, berikut ada use case kami pada slide selanjutnya. Terima kasih dan sekian dari presentasi kelompok kami. Ketika ada salah kata ataupun ucapan ataupun perbuatan, kami meminta maaf dan kami ucapkan terima kasih.